dalam ahli kepada Bapak Profesor Andika ya. Saya mau tanya pertama, ini di depan saya ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Saya mau tanya, apakah Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menjadi rujukan di dalam memaknai suatu kata? Tidak mesti. Tidak mesti. Coba dijelaskan, tidak mestinya bagaimana? Apakah ini sah sebagai rujukan atau tidak sah? Ya, sebagai salah satu bisa saja ya, seperti ingin menjelaskan makna kata. Karena definisi-definisi itu berbeda ya. Ada definisi kebahasaan seperti tadi saya menjelaskan tentang elemen unsur pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 itu definisi secara literal ya. Definisi secara kebahasaan itu berbeda definisinya dengan tafsir yuridis ya. Pertanyaan saya simpel, apakah KBBI ini sah menjadi rujukan atau tidak? Ya, dalam konteks bahasa Indonesia. Ya, bisa saja. Baik. Nah, sekarang bicara tentang keonaran. Ya. Keonaran di dalam KBBI ini diartikan satu, huru hara dan gempar. Yang kedua itu diartikan keributan dan kegaduhan. Nah, pertanyaan saya, tadi kan Anda mengartikan onar itu resah, galau, gaduh ya. Nah, yang saya mau tanya nih, yang tidak ada di KBBI, Anda kan bilang resah. Pertanyaan saya, buku apa yang menjadi rujukan Anda, karangan siapa, halaman berapa yang mengatakan onar itu artinya resah? Sebab di KBBI nggak disebut resah. Saya minta rujukannya, rujukan. Anda seorang ahli, harus seorang ahli, dia harus punya rujukan, dia harus punya teori siapa yang dipakai. Anda tidak boleh buat teori sendiri sebagai ahli di ruang sidang ini. Baik, silakan. Saya sebutkan rujukan yang digunakan John Backward Introduction to Theory of Linguistics. Halamannya saya lupa ya. Itu apa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Inggris lah. Inggris. Ini kan kita bicara bahasa Indonesia. Onar dalam bahasa Indonesia itu di dalam KBBI disebut huru hara, gempar, keributan, kegaduhan. Kalau Anda berhenti sampai di situ saya terima karena ada rujukannya. Rujukannya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang Anda menambahkan makna baru. Onar itu resah. Nah, saya mau tanya, onar bermakna resah itu dari rujukan bahasa Indonesia yang mana? Bukunya apa? Karangan siapa? Dari mana? Anda seorang ahli, Anda nggak boleh membuat makna sendiri. Ya, Saya kalau tidak tahu, katakan tidak tahu rujukannya. saya tidak ada baca buku bahasa Indonesia saja ya, Bu. Makanya saya tadi katakan ada terminologi sosiologis dan saya mengatakan onar ini sebetulnya terminologi sosiologis ya, Bu. Anda kan bukan ahli sosiologi, Anda kan ahli bahasa. Saya tanya sekali lagi, Anda paham tidak pertanyaan saya? Onar diartikan resah, itu rujukannya kemana? Kalau tadi Anda mengatakan onar itu diartikan kegaduhan, rujukannya ada di KBBI disebut. Onar diartikan huru hara, di KBBI disebut. Tapi onar diartikan resah, ini di KBBI tidak ada. Saya mau tahu Anda sebagai ahli, dari mana Anda bawa itu kata resah? Tadi saya sudah mengatakan ya, Bu. Saya menemukan onar dikategorikan cemas itu dalam buku Introduction to Theory of. Jadi bukan buku bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ya. Tidak menemukan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia nggak menemukan. Saya hanya berpendapat Ya, artinya berpendapat. Itu pendapat saudara. Baik, silakan. Itu pendapat ahli. Artinya di sini tidak ada rujukan dalam bahasa Indonesia, rujukannya ke bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, berikutnya. Sekarang kita bicara masyarakat. Nah, tadi Anda sudah jelaskan bahwa dua orang pun bisa disebut masyarakat secara komunal. Nah, lagi-lagi di sini kalau kita lihat di dalam KBBI, nah, di sini nggak ada ketetapan soal jumlah. Arti masyarakat banyak sekali di sini jelaskan, dari masyarakat hukum, masyarakat adat dan lain sebagainya. Saya bacakan saja. Masyarakat dalam KBBI di sini disebutkan segala manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, pertanyaan saya,
Kalau tadi Anda menyebutkan secara kualitatif dua orang itu sudah bisa disebut masyarakat secara komunal, ini rujukannya apa? Saya bicara rujukan lagi sekarang. Saya mau tahu, seakhir itu mesti punya rujukan. Rujukannya buku apa, karangan siapa, terbitan mana. Saya mau tahu. Katakanlah kalau halamannya lupa, tapi harus ada rujukan yang jelas. Dari mana saudara Ahri bisa mengatakan dua orang saja sudah bisa disebut masyarakat? Karena saya seumur hidup, umur saya 56 tahun, baru sekarang saya dengar kalau masyarakat itu dua orang sudah disebut masyarakat. Nah, saya mau tahu, silakan. Nah, kalau tadi juga sudah menjelaskan pengertian saya tadi mengatakan indikator yang pasti secara kuantitatif masyarakat itu belum 1.000 orang itu tidak ada yang mulia. Iya, enggak, yang dua, yang saya tanya bukan yang 1.000, yang saya tanya Anda mengatakan dua orang aja udah sebuah masyarakat secara manual, itu pendapat pribadi Anda atau ada yang punya teori semacam itu? Harus punya teori siapa? Berujukan ke bahasa Indonesia yang mana? Itu pendapat saya. Pendapat pribadi, ya, terima kasih. Jadi di sini ini pendapat pribadi karena setahu saya bahwa di dalam saksi ahli itu dia harus punya dasar teori yang jelas, rujukan yang jelas. Dia tidak boleh membuat teori baru, yaitu di dalam persidangan. Terima kasih. Itu yang saya mau tanya. Baik, berikutnya. Tadi ada pertanyaan dari saudara pengacara. Mungkin karena kalimatnya saja yang susunannya berbeda. Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis hakim. Saya mau tanya lagi. Saya mau tanya begini, ada seseorang, sebetulnya pertanyaan sama tadi, cuman saya merubah sedikit biar lebih mudah dipahami. Ada seseorang ketemu dokter, ditanya oleh dokter, bagaimana keadaan Anda? Dia jawab, alhamdulillah saya baik-baik saja dok, saya tidak pusing, saya tidak muntah, saya tidak demam, saya nafsu makan normal, saya baik-baik saja. Terus kata si dokter, ini kan lagi musim pandemi ini sekarang. Kadang-kadang ada orang sakit kan tanpa gejala. Nah, bagaimana kalau Anda ikut saya periksa PCR untuk memastikan Anda itu sakit atau tidak? Orang ini menurut, ya bolehlah deh, untuk jaga-jaga. Nah, kemudian dilakukan tes PCR. Begitu dilakukan tes PCR, ternyata dia positif COVID. Nah, kemudian dokter mengasih tahu, ternyata hasil pemeriksaan Anda ini tidak sehat, Anda itu sakit. Nah, orang ini mengatakan, oh begitu dok, terima kasih dok, lalu apa yang harus saya lakukan? Dikasih petunjuk oleh dokter untuk berobat, isolasi, minum obat, dan seterusnya. Setelah itu dia bertemu kawannya. Kawannya tanya, kamu sehat? Kali ini dia mengatakan, oh tidak, saya sakit. Kemarin habis periksa PCR, ternyata saya sakit, saya tidak sehat. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat pertemuan pertama dia dengan dokter, dokter tanya, bagaimana keadaan kamu? Saya baik-baik saja, nggak ada saya rasakan sakit. Karena dia tidak tahu sama sekali. Nah, karena ini kan bicara objektivitas dokter itu berdasarkan pemeriksaan, tapi subjektivitas seorang pasien itu berdasarkan apa yang dia rasa. Nah, jadi pertanyaannya, apakah saat ditanya oleh dokter tadi sebelum dia tahu, wah saya sehat-sehat saja, apa dia bohong? Tidak. Terima kasih. Nah, itu jawaban indah sekali dari Anda seorang ahli. Terima kasih. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Kepada ya tadi sudah disebutkan yaitu tentang keonaran. Saya mau tanya satu saja terakhir dari saya. Kalau ada suatu demonstrasi, satu demonstrasi kecil-kecilan, katakan umpamanya misalnya 20 orang, kan demonstrasi di negeri kita itu kan diizinkan, ada undang-undang penyampaian pendapat. Kemudian mereka demonstrasi secara tertib, secara rapi, menyampaikan pendapat, sopan, tidak ribut, tidak ada ribut, tidak ada suara-suara yang provokasi dan lain sebagainya, tertib saja menyampaikan pendapat sekitar 15 menit, kemudian mereka pulang. Pertanyaan saya, demo semacam itu yang damai, yang tertib, yang rapi, apakah itu juga bisa disebut keonaran? Susah untuk menjawab itu ya. Susah untuk menjawab. Ya. Karena harus diukur apakah demo itu didorong oleh kecemasan, dan saya tidak. Ya, ada ukuran lain. Baik, cukup. Cukup bagi saya cukup. Anda punya jawaban tadi. Baik, yang mulia, majelis hakim yang mulia, saya ingin kembali mengingatkan apa yang tadi diingatkan oleh para pengacara saya.
bahwa ini persis seperti saksi ahli yang tadi, yang mulia, yaitu pertanyaan di nomor 3 itu tentang kronologis peristiwa, diterangkan nama saya, nama Dr. Andi Tatat, nama Abdul Hanif, peristiwanya semua saya maklumi, karena orang diperiksa dikasih tahu dulu Anda diperiksa dalam perkara apa. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan dari mulai nomor 18 yang bersangkutan seperti tadi ditunjukkan rekam medis saya dari halaman 12, 13, 14, 15, 16, kemudian 17, 18. Nah, ini semua rekam medis merupakan fakta. Nah, kemudian yang bersangkutan ditanya dan yang bersangkutan menjawab pertanyaan berdasarkan fakta. Nah, kemudian begitu juga pertanyaan nomor 19 dan 20 sampai pertanyaan nomor 22. Ini semua pertanyaan fakta. Padahal seorang ahli itu tidak boleh ditanya dengan fakta. Maka itu maaf yang mulia, kami keberatan dari nomor tadi yang sudah saya sebutkan dari nomor 18 sampai 22 bisa dijadikan catatan dan kami mohon untuk diabaikan. Terima kasih majelis yang mulia. Yang lain? Menambahkan sedikit saja yang mulia, bertugas bahwasanya ada subjektivitas yang menurut kami sudah terlalu dalam di sini. Kami sudah dijelaskan. Pertanyaan nomor 20 itu menjawab maksud dari pernyataan saudara Hanif Alatas adalah mengelabui orang lain dan menuntut opini untuk membantah pernyataan Satgas Covid Kemenkes RI yang menyebutkan bahwa Muhammad Rizik terkonfirmasi Covid. Ini pernyataan Satgas Covid Kemenkes RI ini nggak pernah ada. Jadi selain terlalu dalam masuk ke substansi permasalahan, ke fakta permasalahan, bahkan data yang dijadikan kesimpulan untuk mengambil pendapat pun keliru yang mulia. Karena saya membantah Satgas yang menyatakan Habib sudah positif. Satgas nggak pernah menemukan Habib positif. Sampai sekarang tidak ada satupun. Silakan tanya aja langsung. Dari mana informasi itu didapatkan saudara ahli? Ya itu simpulan tafsiran saya saja. Oh, tafsiran sendiri. Ya, cukup saya kira sampai situ. Mohon diabaikan yang mulia. Andi Tatat, tidak ada pertanyaan. Cukup majelis. Cukup. Baik ya. Para terdakwa terhadap keterangan ahli ini sama seperti ya, ada yang keberatan ya terhadap poin-poin yang kami minta diabaikan karena pertanyaan itu menyangkut fakta yang mulia. baik. Ya, adapun jawaban-jawaban beliau kepada pertanyaan jaksa penuntut umum nanti sebagian akan kami jawab di pledoi karena kami juga nanti punya saksi ahli yang akan kami hadirkan. Nah, terima kasih yang mulia.